Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, jemaah saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Kita telah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menunaikan ibadah salat subuh dengan berjamaah, yang ibadah salat subuh ini disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya ini termasuk di antara salat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Yani ashalu salati ala munafikin, salat yang paling berat bagi orang munafik itu salat Isya dan salat subuh. Maka seandainya mereka mengetahui besarnya pahala di dalam salat Isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Alhamdulillah kita bisa menunaikan ibadah salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pagi ini kita akan membahas berkaitan dengan masalah berkaitan dengan Dzulhijjah, keutamaan 10 hari di bulan Dzulhijjah yang pertama, kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah ibadah kurban, dan juga insyaallah nanti sedikit kita akan membahas tentang Idul Adha. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa dipertemukan dengan hari-hari yang utama, yaitu 10 hari yang utama. Ini 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah, ini merupakan hari-hari yang mempunyai keutamaan, di mana amal soleh yang dilakukan di hari-hari itu ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-amal salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamul asr." Tiada suatu hari yang di situ amal soleh yang dilakukan di hari-hari itu ini ahabbu ila Allah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyam wal asr, daripada hari-hari yang 10, yakni 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini. Nah, kita sekarang berada di hari-hari itu. Maka kita diperintahkan untuk memperbanyak amal-amal soleh di hari itu. Dan amal soleh ini banyak sekali. Amal soleh ini ragamnya dan macamnya ini banyak sekali. Maka disebutkan juga di dalam hadis yang lainnya berkaitan dengan keutamaan 10 hari di bulan Dzulhijjah ini. Sebagaimana
juga sebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mal amalu fi ayamin afdalu minha fi hadhihi qalu wal jihadu fi sabilillah qala wal jihad fi sabilillah ila rajulun yakhruju yuhadiru bi nafsihi wa malihi falam yarji bi syai'in, yakni tidak ada suatu amalan yang dilakukan di hari-hari yang lebih utama daripada hari-hari tersebut fi hadhihi, yaitu dalam hari-hari ini, yaitu maksudnya hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya, wala jihadu fisabilillah, tidak pula jihad di jalan Allah? Rasul menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali seorang yang keluar dengan diri dan hartanya untuk jihad fisabilillah, kemudian tidak kembali dengan membawa suatu apapun. Demikian juga di dalam riwayat atau Broni tidak al-kabir dengan sanad jayyid sebagaimana disebutkan oleh Al-Mudhiri, yakni ma min ayyamin a'dhamu indallahi wala ahabbu ilallahi al-amalu fihinna min ayyamil ashr fa'akthiru fihinna minat tasbih wa tahmid wa tahlil wa takbir. Tidak ada suatu hari yang lebih agung di sisi Allah dan amalan-amalan di hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang 10, jadi 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Fa'akthiru fihinna, maka perbanyak di hari-hari itu minat tasbih wa tahmid wa tahlil wa takbir, untuk memperbanyak bacaan tasbih, tahmid, tahlil dan juga takbir. Karena bacaan tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ini termasuk kalimat-kalimat thayyibah, masuk amal soleh berupa ucapan. Nah, perbanyak untuk mengucapkan dari kalimat-kalimat tersebut di hari-hari ini. Ini 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Di dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman disebutkan bahwasanya qala sallallahu alaihi wasallam ma min amalin aska indallahi azza wa jalla wala a'zam ajran min khairin ya'maluhu fi asri adha. Qila wala jihadu fisabilillah wa qala wala jihadu fisabilillah azza wa jalla illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai'. Yakni disebutkan di situ bahwasanya Rasul bersabda, tidak ada suatu amalan yang aska, yang lebih suci di sisi Allah Azza wa Jalla dan juga lebih besar pahalanya daripada suatu kebaikan, itu amal kebaikan yang dilakukan di 10 Al-Adha, 10 Adha, termasuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Wala jihadu fisabilillah, tidak pula jihad fisabilillah. Apakah itu lebih baik? Apakah itu juga lebih baik dari jihad fisabilillah? Iya, itu lebih baik daripada jihad fisabilillah. Qala, tidak pula jihad fisabilillah azza wa jalla kecuali seseorang yang keluar dengan diri dan hartanya untuk jihad fisabilillah, falam yarji min dzalika bisyai', dan tidak membawa sedikit pun dari itu semua. Kur di medan perang dan tidak membawa apa-apa. Tidak pulang membawa apa-apa. Ini. Maka ini sekali lagi ini kita ambil pelajaran apa? Yakni kita disunahkan dan disyariatkan untuk memperbanyak amal-amal soleh di situ. Dan disebutkan fakana Sa'id bin Jubair kita dakhala ayyamul asr ijtihadan sadidan
hatta ma yakadu yaqdiru alaihi. Dan Sa'id bin Jubair ini jika masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, jadi ijtihad sungguh-sungguh untuk beramal. Disebutkan oleh Al-Mundhiri di dalam At-Targhib. Demikian juga hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan sanadnya hasan, bagaimana disebutkan oleh Al-Albani dan Irwaul Ghalil. Nah, jadi kita dianjurkan untuk memperbanyak amal-amal soleh, termasuk diantaranya adalah tadi memperbanyak kalimat tasbih, tahlil, demikian juga tahmid dan juga takbir di situ. Termasuk amal soleh ya, apa saja yang bisa kita lakukan? Ya? Amal soleh apa saja yang bisa kita lakukan? Ini berupa ucapan, kemudian berupa perbuatan, kemudian sedekah, atau mungkin ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Ya tentu ibadah-ibadah yang wajib jangan dilalaikan dan ditinggalkan. Nanti mengejar amal-amal yang sunnah, ibadah-ibadah amal soleh yang lainnya. Kemudian yang wajib-wajib, yang difardukan kurang terperhatikan. Nah, salah. Karena tidak suatu amal yang paling dicintai oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah kecuali melebihi dari apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga. Termasuk salat 5 waktu. Berusaha dijaga, kan mungkin ditingkatkan kehusukannya. Mungkin berupaya untuk bisa menunaikan ibadah salat 5 waktu dengan berjamaah. Kemudian juga amal-amal sunnah yang lainnya, termasuk sunnah rawatib. Ini dijaga, termasuk tadi amal-amal yang lainnya, berupa ucapan, kalimat-kalimat thayyibah, kalimat tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Demikian juga amal-amal yang lainnya, termasuk sedekah. Termasuk diantaranya adalah puasa. Puasa, maka ada enggak puasa? Boleh enggak puasa di bulan Dzulhijjah mulai tanggal 1, 2, 3 sampai tanggal 9? Ya ada. Jadi dalilnya adalah dari hadis ini. Jadi ada suatu hari yang amal-amal soleh di situ lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang saya menyebutkan maka dan puasa termasuk amal soleh. Puasa ini termasuk amal soleh, puasa sunnah, puasa amal soleh. Maka ini insya Allah mendapat pahala jika dilakukan di hari-hari itu. Ini kalau mampu. Amal soleh banyak, di antaranya adalah minha as-shaum. Ya, kalau nggak mampu, ya puasa Arafah. Puasa Arafah disebutkan dengan sendirian. Dan puasa Arafah ini yukafiru, semua Arafah yukafiru sanatain. Jadi puasa Arafah bisa menghapuskan dosa dan kesalahan 2 tahun. Di 1 tahun yang lalu, maliyatan dan qabilatan. Yang lalu dan yang akan datang, keutamaannya. Jadi kalau nggak mampu 9 hari, ambil puasa Arafah. Ini. Jadi puasa itu termasuk amal soleh, maka ya ada kesunahan untuk dilakukan. Di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi kalau berkaitan dengan puasa otomatis tanggal 10-nya tidak. Karena 10-nya ini itu hari raya, tidak boleh untuk berpuasa di situ. Termasuk hari tasyrik, ini kan nggak boleh berpuasa. 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ini berkaitan dengan keutamaan 10 hari di bulan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka ya bagi kita, ketika kita mengetahui suatu hal sunahan, keutamaan yang itu berkaitan dengan waktu, maka ya harapannya setelah mengetahui berupaya untuk bisa menggunakan atau melakukan itu dengan semaksimal mungkin, dengan sejauh kemampuan kita. Nah, sekali lagi kita ini yang kita inginkan apa sih? Ya bisa beramal dan berbuat. Ya ini kan ilmu ini kan untuk buahnya ilmu apa diamalkan dan beramal dengan dasar ilmu. Nah, berkaitan ilmu buahnya diamalkan dan beramal didasari dengan ilmu, berupaya dengan ikhlas dan melakukan amal itu
tidak karena manusia, bukan karena ria. Kemudian juga berupaya untuk melakukan amal itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka dua ini menjadi syarat diterimanya suatu amalan bagi seorang hamba. Kemudian yang berikutnya yang kita akan membahas berkaitan dengan masalah yakni kurban. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas sedikit menyinggung tentang masalah kurban. Berkaitan dengan masalah amal soleh, maka amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan di Yaumun Nahar. Yaumun Nahar ini adalah yakni menyembelih binatang kurban. Menyembelih binatang kurban bagi yang mampu. Sebagaimana dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma amila adamiyun min amalin yauman nahar ahabbu ila Allah min ihraqid dam fa innaha la ta'ti yaumil qiyamati bi quruniha wa as'ariha wa atlafiha wa inna dama la yaqa'u min Allah bima kana qabla ay yaqa'a min al-ardi fa fi riwayatin al-ardi fatibu biha nafsan. Rawi Ibnu Majah wa Tirmidzi wa qala hasanun gharib wa rawu al-Hakim wa qala sahihul isnad. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang melakukan suatu amalan di hari nahar, hari kurban, yaitu yang lebih disukai, yang lebih dicintai oleh Allah melebihi dari menyembelih hewan kurban. Ini jadi amalan yang paling atau lebih disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di Yaumun Nahar adalah iraqatud dam, maksudnya menyembelih binatang kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu benar-benar akan datang di hari kiamat lengkap dengan tanduk, bulu dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya darahnya benar-benar tumpah di suatu tempat di mana di mata Allah sebelum ia tumpah di suatu tempat di muka bumi ini. Maka lakukanlah ibadah kurban itu dengan ketulusan hati, ketulusan jiwa. Demikian juga dari Abu Sa'id telah berkata menerangkan keutamaan ibadah kurban ini. Jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Fatimah, qumi ila udhiyatiki fashhadiha fa inna laki bi kulli qatratin taqtur min damiha ayyuh faralaki ma salaf min dunubik. Qala ya Rasulullah, lana khasatan ahlal bait aw lana walil muslimin. Qala lana walil muslimin. Jadi dari Abu Sa'id yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Fatimah, bangkitlah menuju hewan kurbanmu dan saksikanlah, karena sesungguhnya kamu akan mendapatkan dengan setiap tetes darah yang menetes itu ampunan, maghfirah bagi dosa-dosamu yang telah lalu. Ini keutamaannya. Maka siapa orang yang tidak ingin diampuni dosa-dosa, semuanya kepingin. Ini keutamanya macam itu. Maka saya bertanya, wahai Rasulullah, adakah untuk kita ahlul bait secara khusus ataukah untuk kita, untuk umat Islam secara keseluruhan? Dia menjawab, justru untuk kita dan untuk umat Islam secara keseluruhan. Maka ini keutamaannya. Maka bagi yang mampu, sangat dianjurkan untuk jadi menyembelih binatang kurban tersebut bagi yang mampu. Bagaimana disebutkan dalam hadis, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna shalah. Barang siapa yang mampu, mempunyai keluasan rezeki dan dia tidak berkorban, maka jangan sekali-kali dia mendekati mushola kami atau tempat salat kami.
Jadi sangat dianjurkan bagi orang yang punya keluasan rezeki mampu untuk menyembelih binatang kurban di hari raya kurban, maka silakan dilakukan. Apalagi berkaitan dengan yakni kurban ini adalah waktunya tidak selamanya, kan begitu, waktunya terbatas, ya kan. Ketika orang mampu menyembelih satu kambing atau mungkin sapi, yang satu dilakukan dengan mendekatkan diri kepada Allah di hari-hari yang tadi ditentukan, di sisi lain atau orang lain menyembelih di kapan saja, maka berbeda nilainya tentunya. Karena waktu penyembelihan ini adalah ketika berkaitan dengan kurban kapan? Yaitu hari Yaumul Nahar 10 Dzulhijjah dan 3 hari berikutnya. Ini hari-hari Tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kalau seandainya menyembelihnya sebelum itu atau setelah itu, ya nilainya hanya sekedar menyembelih untuk dimakan. Dagingnya dimakan, nah selesai nilainya. Nah, maka ini kalau kita mengerti hal itu, berarti kan ternyata memang tidak bebas, waktunya yang terbatas. Maka sangat iman sekali gitu, ketika orang itu mampu kemudian menunda-nunda, nanti ajalah. Padahal mampu dia. Kan belum tentu juga tahun yang akan datang itu kita masih diberi kesempatan, ya kan. Maka sekali lagi amal-amal soleh jangan ditunda-tunda. Tapi itu memang jadi ada yang mengatakan hukumnya ini adalah sunnah muakkad, ada yang mengatakan sampai ada yang mengatakan wajib bagi yang mampu. Ada hal ini sangat dianjurkan bagi orang yang mampu. Kemudian yang berikutnya, yakni kita membahas tentang masalah di antara adab melakukan ibadah kurban. Yang pertama, jadi tentunya adalah ketulusan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini sekali lagi, setiap ibadah syarat utamanya adalah ikhlas. Niat hanya karena Allah, bukan karena malu kelihatan kayak kok tidak berkurban. Nah, berbeda kan niatnya. Kurbanlah, semalulah. Saya punya niat itu kok nggak berkurban, akhirnya kurban tapi niatnya malu atau takut kalau dia orang atau untuk dipuji orang, maka riya. Memang tidak boleh. Harus tulus ikhlasnya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, la yanalullah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Daging-daging dan darah unta itu sekali-kali tidaklah sampai kepada Allah, akan tetapi ketakwaan dari kamu itulah yang sampai kepadanya. Maka ini menjadikan kita, ya, ketika kita niat berkorban, ya sudah ikhlas hanya karena Allah, tulus ikhlas karena Allah. Apakah orang itu akan membicarakan dia atau memujinya atau mencelanya, ya, nggak peduli, ya kan. Ikhlas itu kan baik dipuji atau dicela orang, ya sama saja. Yang penting niatnya hanya tulus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kurban tersebut. Ini. Kemudian yang kedua, orang yang akan menyembelih kurban, niat akan menyembelih binatang kurban, maka saat memasuki tanggal 1 Dzulhijjah ini sangat dimakruhkan baginya untuk memotong kuku maupun mencabut atau memotong rambut apapun dari tubuhnya hingga usai ia menyembelih binatang kurbannya. Dan ini sudah banyak kita tahu
Jadi orang yang kepingin niat, udah nanti insya Allah saya akan niat kurban, maka mulai tanggal 1 Dzulhijjah tidak boleh motong rambut dan kukunya. Nah, ini. Jadi tidak dibolehkan, sangat dimakruhkan. Sebagaimana disebutkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhiya falyumsik an sya'rihi wa atfarihi hatta yudhiya." yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu sekalian melihat hilal Dzulhijjah, sedangkan salah seorang di antara kamu hendak melakukan ibadah kurban, maka hendaklah dia menahan, yakni tidak memotong rambut dan kukunya sedikit pun, hingga dia menyembelih binatang kurbannya. Ini. Kemudian yang berikutnya, disunahkan untuk tidak makan lebih dahulu saat hendak berangkat menghadiri sholat Id. Akan tapi Idul Adha maksudnya. Akan tapi sunahnya adalah agar makan seusai pulang dari sholat Id dengan memakan daging atau hati dari sembelihan binatang kurbannya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yaumal fitr la yakhruju hatta yat'am wa yaumal al-adha atau nahar la yat'am hatta yarji. Wa anhu min tariqin sanin binawihi wa fihi wa la ya'kulu yaumal adha hatta yarji'a fa ya'kulu min udhiyatihi wa indal Baihaqi wa idza raja'a akala min kabidi udhiyatihi. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada hari raya Idul Fitri tidak keluar ke mushola, yaitu al-Id, salat Id, sebelum beliau makan. Sedangkan di hari Idul Adha beliau tidak makan sebelum beliau pulang. Maka termasuk sunnah ini, ketika Idul Adha salat Id, maka sunnahnya tidak makan dahulu hingga dia salat. Kemudian dari Abdullah bin Buraidah melalui jalur sanad yang lain terdapat hadis yang serupa. Di situ disebutkan dan beliau tidak makan di hari raya Idul Adha sebelum beliau pulang dari sholat Id. Lalu beliau makan dari daging kurban beliau. Dalam riwayat Al-Baihaqi, dan jika beliau pulang dari sholat Id, beliau makan dari hati hewan kurban beliau. Kemudian tentang yakni waktu penyembelihan. Jadi waktu penyembelihan yakni setelah sholat Idul Adha dan setelah khutbahnya imam. Dan sebenarnya untuk kehati-hatian hendaknya seorang tidak memulai menyembelih kecuali sesuai atau selesai, ya, selesai imam menyembelih hewan kurbannya. Riwayat Ahmad bin Hanbal dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma telah berkata, "Shalallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bina yaum nahar bil Madinah, fataqaddama rijalun fanaharu wa dhannu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad nahar. Fa amara min man kana qad nahara qablahu ayyuida bi nahrin akhar. Wa la yanharu hatta yanharu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rawahu Muslim wa ghairuhu." Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami salat. Jadi mengimami kami pada hari raya Nahar, hari Idul Adha di Madinah. Lalu beberapa orang maju untuk menyembelih hewan kurban.
mereka mengira bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah usai menyembelih hewan kurban beliau. Maka beliau memerintahkan kepada mereka yang telah menyembelih sebelum beliau itu agar mengulang untuk menyembelih hewan kurban baru dan agar tidak memulai menyembelih sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam usai menyembelih. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Muslim di dalam sahihnya dan oleh perawi hadis yang lainnya. Kemudian waktu penyembelihan kurban ini tadi kita sampaikan berlanjut sampai 3 hari tasyrik. 3 hari tasyrik. Diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal dari Jubair bin Mut'aim radhiyallahu anhu, Ali Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala kullu ayyam tasyrik dzibhun. Yakni Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari Jubair bin Mut'aim radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, hari-hari tasyrik seluruhnya adalah waktu penyembelihan hewan kurban. Boleh seandainya misalkan orang karena suatu hal kemudian dia misalkan menyembelihnya tanggal 11 Dzulhijjah. Hari raya kan tanggal 10, tanggal 11 Dzulhijjah. Mungkin boleh aja. Kalau misalkan ada sebab tidak terlalu banyak atau semisalnya disembelih hari berikutnya karena sudah bisa mengurus semisalnya atau yang lainnya, boleh. Jadi masih boleh menyembelih di hari-hari itu, tanggal 12-nya boleh. Kemudian juga di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan kurban beliau di mushola atau lapangan salat Id. Demikian juga disunahkan bagi orang yang berkurban untuk menyembelih hewan kurbannya dengan tangannya sendiri, disembelih sendiri kalau mampu. Kalau mampu. Imam Ahmad bin Hanbal an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yudahi bi kabshaini akranain amlahain wa kana yusammi wa yukabbir wa laqad ra'aituhu yadbahuhuma biyadihi wadi'an ala sifahihima qadamahu wa rawu as-sahihani al-Bukhari wa Muslim wa arba'ah. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkurban dengan 2 domba bertanduk dan berwarna putih bercampur warna kegelapan, dan adalah beliau mengucapkan bismillah dan bertakbir, dan sungguh aku melihat beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau seraya meletakkan kaki beliau pada tubuhnya, pada tubuh kambing tersebut. Hadis ini juga diriwayatkan oleh 2 imam hadis terkemuka ini Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, dan juga oleh 4 perawi hadis yang lainnya, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Maka ini kalau mampu ini untuk menyembelih binatang kurbannya dengan tangannya sendiri kalau mampu. Kalau tidak maka boleh, yakni untuk menyuruh orang lain untuk menyembelihnya. Yang berikutnya adalah menurut as-sunnah, hendaknya hewan kurban yang akan disembelih itu ya dibaringkan di atas sisi kiri, rubuhnya ke arah sisi kiri, itu biasa nih, menghadap dan menghadap ke kiblat, teriring dengan doa sebelum dan saat penyembelihan. Jadi binatangnya jelas ke sisi kiri menghadap ke kiblat. Orang yang menyembelih pun mesti ini akhirnya menghadap ke kiblat juga, ya kan? Ke arah kiblat. Ya, ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Imam Ahmad bin Hanbal dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzabaha yaumul Aid kabshaini thumma qala hina wajjahahuma inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Bismillah, Allahu akbar. Allahumma minka walaka an Muhammad wa ummatihi.
Ya, di situ disebutkan bahwasanya dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Idul Adha menyembelih 2 domba. Lalu beliau mengucap saat menghadapkan hewan kurban ke kiblat. Saat merobohkan binatang kemudian menghadapkan binatang itu ke arah kiblat. Baca apa? Ini kalau bisa juga diiring bacaan. Karena ini hadis ini. Yaitu lalu beliau mengucap saat menghadapkan hewan kurban itu ke kiblat, ini wajah tu. Ya ini wajah tu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardo hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Bismillah, Allahu Akbar. Jadi insya Allah ini banyak hafal. Kalau ini wajah itu sampai wa ana awalul muslimin atau di sini wa ana awalul muslimin di sini. Jadi mulai ini wajah itu wajah dan seterusnya. Kemudian beliau membaca Bismillah dan Allahu Akbar. Allahumma minka walaka, ini darimu dan untukmu, dari Muhammad dan wa ummatihi. Kemudian dalam riwayat Abu Dawud diriwayatkan dengan lafaz ini wajah tu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardo ala millati Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma minka walaka an Muhammadin wa ummatihi. Bismillah, Allahu akbar. Wa zada bi akhirih tsumma dabaha. Ini di dalam hadis riwayat Abu Dawud disebutkan jadi wajah tu wajhiyah lilladzi fatara samawati wal ardo ala millati Ibrahim hanifa, tanpa kata-kata muslimah. Sedang lafaz wa ana awal muslimin di situ dengan lafaz wa ana minal muslimin. Dan di akhir riwayat di situ disebutkan kemudian beliau segera menyembelih. Demikian juga di dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhoha bi kabsin akron wa qala hadza anni wa amman lam yudhi min ummati. Yani di situ disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih domba bertanduk untuk kurban, dan beliau mengucapkan ini dariku dan dari siapapun dari umatku yang tidak berkemampuan menyembelih kurban. Ini dariku dan dari siapapun dari umatku yang tidak berkemampuan menyembelih kurban. Tidak berkemampuan menyembelih kurban. Maka ini di antara adabnya semacam itu. Nah, kalau bisa juga, dan ini kan kalau bisa, jadi yang ikut juga merobohkan orang yang hati, kalau tidak ada berdoa ya, dan segera merobohkan, karena ini juga ada. Maka ketika bisa melakukan, maka tidak. Jadi penerapan hadis di atas, jadi bagaimana prakteknya? Prakteknya ini bacaan. Orang yang akan berkurban saat dia membaringkan dan mengadakan hewan kurban yang kiblat, dan saat dia menyembelih, ini wajah dia tadi, ini wajah dia dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanifah muslimah wa ma'ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma minka wa laka anni wa ahli baiti bika sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Jika yang menyembelih ini bukan yang berkurban, orang lain, ke orang lain, diwakilkan pada orang lain yang ahli, yang muslim,
bisa aja bukan nama orang yang berkorban dalam rangkaian doa yang dibacakan. Jadi misalkan itu kan ani wa ali baiti, bukan an-fulan wa ali bihi. Kalau ini yang menyebut bukan dia, bukan orang yang berkorban, kan an-fulan soleh Bismillah wa ali baiti atau Muhammad wa ali baiti dan seterusnya. Bismillah Allahu Akbar. Jadi misalnya kalau sapi 7 orang gimana disebutkan? Ulang ali baiti Muhammad ali baiti wa ali siapa dan siapa bisa 7. Kan ini 7 berarti yang berbeda-beda. Kalau satu kali juga begitu bisa al-fulan ali Allah alam semua. Kemudian yang berikutnya adalah hendaknya proses penyembelihan itu dilakukan dengan tepat, cepat dan sebaik-baiknya berdasarkan sunnah, dan jangan sekali-kali mencederai melukai bagian tubuh yang lain dengan pisau atau apapun sebelum hewan kurban itu benar-benar telah hilang nafasnya, benar-benar mati. Jangan sampai habis disembelih kemudian masih kejar-kejar gitu, langsung bersayap. Tunggulah sampai betul-betul supaya pastikan bahwa matinya itu memang dari sembelih itu pastikan ada. Termasuk juga kalau menggiring, maksudnya merobohkan juga jangan seret-seret kemudian dilukai lah, akan disiksa jangan. Adabnya harusnya bagus ya. Diambat, ditarik dan dijatuhkan kain. Jangan tergolimi lah, binatangnya yang disiksa. Bukan juga hendaknya pisau yang akan digunakan untuk menyembelih supaya tajam. Dengan pisau yang sudah tidak terlalu tajam, kemudian sampai nanti susah untuk bisa memotong urat yang harus dipotong dari binatang tersebut karena tidak tajamnya. Maka ini yang sunnah dipertajam. Demikian juga dengan menyembelih binatang itu di hadapan binatang yang lainnya ditutup. Demikian juga jangan menajamkan pisaunya di hadapan binatang yang akan disembelih. Dalam situ sebagai perasa, jangan demikian. Dasarnya adalah hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dari Shaddad bin Aus. Di situ dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu qala cintani habituhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna Allah kataba al-ihsan ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinu al-qitla wa idza dabahtum fa ahsinu wa yuhidda ahadukum safaratahu wa yurid dhabihahu wa fi riwayatin bilafdin fa ahsinu al-dhabha. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari Shaddad bin Aus radhiyallahu, ia berkata dua hal yang aku hafal dari Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku sebaik-baiknya, ihsan, maksudnya berlaku dengan sebaik-baiknya terhadap segala hal. Maka jika kamu membunuh, lakukanlah membunuh itu dengan sebaik-baiknya, dan jika kamu menyembelih, lakukan penyembelihan itu dengan sebaik-baiknya. Hendaklah seseorang di antara kamu menajamkan pisaunya, termasuk untuk ihsannya menajamkan pisau yang digunakan untuk menyembelih tersebut. Hendaklah seseorang di antara kamu menajamkan pisaunya, dan hendaklah ia membuat hewan sembelihan itu nyaman, tidak terlalu merasakan kesakitan yang cepat mati. Demikian juga disebutkan di dalam hadis yang lain bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi dari hadis dari Salim bin Imam Ahmad berkata hadis dari Salim bin Abdullah dari ayahnya bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amara bihad sifat wa tawalian anil bahaim wa idza dzabaha ahadukum falyasbut. Artinya yakni Rasulullah SAW memerintahkan untuk menajamkan pisau dan agar tidak menampakkannya di mata hewan-hewan yang akan disembelih. Dari itu
pisau harus tidak di hadapan binatang yang tersebut. Dan jika seseorang di antara kamu menyembelih adalah ia akan cepat gerakan tarikannya. Kita bisa set sudah putus. Jadi set putus ini kalau pisaunya nggak tajam nggak susah. Ini. Kemudian Imam Nawawi berkata, disunahkan di dalam menyembelih hal sebagai berikut, agar tidak mengasah pisau di depan mata hewan yang akan disembelih. Maka tidak menajamkan pisau di hadapan binatang yang disembelih. Yang kedua, agar tidak menyembelih hewan yang satu di hadapan mata hewan yang lainnya. Ini kayak membantai suatu jalan menyembelih binatang yang lainnya dia begini. Ada binatang dan tak paham. Boleh adabnya. Kemudian untuk menuju, yang ketiga, untuk menuju ke tempat penyembelihan hendaknya dituntun dengan wajar, bukan diseret-seret dengan paksa. Wallahu a'lam. Yang terakhir di antara adab berkorban adalah yakni mudahi, orang yang berkorban yang mewakilkan penyembelihan hewan kurbannya kepada penyembelihan ahli yang muslim, disunahkan ia menyaksikan, melihat penyembelihan itu sampai melihat atas darahnya, seraya mengiringinya dengan bagaimana terdapat hadis. Jadi Al-Imran bin Husain radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Fatimah qumi wa fashhadi ukhiyataki fa inna yafaru laki idza awali qatratin min damiha kullu dhanbin amintihi fa quli inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu dzalika wa ana muslimin. Dari Imran bin Husain radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Fatimah, bangkitlah dan saksikanlah hewan kurbanmu, karena sesungguhnya akan diampuni untukmu seiring tetes pertama dari darahnya setiap dosa yang telah kamu lakukan dan ucapkanlah. Doanya apa? Tadi orang yang berkorban, kalau yang menyembelih pun bukan dirinya sendiri, disunahkan untuk melihat, menyaksikan. Ini sunnah. Saatnya nggak bisa tidak satu kurbannya ya sama saja. Tapi disunahkan itu dan mengucapkan doa. Apa doanya? Ketika menyembelih, disembelih binatang kurban, setelah disembelih darahnya keluar, jadi dengan doa baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu dzalika wa ana alam sebab kemudian tentang pembagian daging hewan kurban yang jelas tidak dibolehkan, tidak dibenarkan untuk memberikan suatu apapun dari bagian hewan kurban pada pengoleh sebagai upah, tidak boleh. Tidak boleh dijadikan upah. Kalau memang terpaksa menyuruh orang kemudian semua upah yang menguliti untuk orang yang menyembelih untuk upah, maka harus diberi upah dari uang yang lain, bukan diambilkan dari binatang kurban itu, upah dari uang yang lain. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, wala tu'tiyanna jaziran minha syai'an. Rawi Ahmad bin Hanbal wa zada fi riwayat lahu, dan ditambahkan dalam riwayat yang lain dari hadis min hadis Ali min hadis Ali radhiyallahu anhu qala nahnu nu'tihi min indina muttafaqun alaih. Dan beliau menambahkan dari hadis Ali radhiyallahu, dia berkata kami memberinya upah dari kami sendiri. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian juga yang kedua, jadi boleh. Jadi pada awalnya itu dibagikan semua. Kemudian boleh bagi orang yang berkorban, bahkan sebutkan bisa menjadi sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk dihadiahkan, sepertiga untuk disedekahkan. Ini berdasarkan asar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ada Abdullah bin Mas'ud bahasa ma'ahu bihadin faqala kul anta wa ashabuka sulusan wa tasaddaq bi sulus wa ba'as ila akhi khutbah bi sulus. Dari Al-Qamah bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengutus sekelompok orang bersamanya untuk
hewan tadi. Lalu ia berkata, makanlah kamu dan teman-temanmu sepertiganya, sedekahkan sepertiganya dan kirimkanlah ke saudara saudara sepertiganya. Jadi dari sini apa yang kita pelajaran, boleh orang yang berkorban itu untuk makan, dan termasuk sunnah itu makan dari binatang sembelihannya. Jadi jangan ada yang kita tidak berani makan, karena kalau makan atau mengambil daging yang telah dikorbankan seakan-akan tidak ikhlas, tidak benar. Maka itu masuk sunnah untuk makan dari binatang sembelihan, binatang korban yang ini boleh sunnah. Walaupun mungkin nggak ada kesentingan, tidak masalah. Ini boleh disedekahkan, dihadiahkan, ini boleh. Allah akan selalu, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi semuanya. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ini Pak. Begini Pak, apa ada tutunannya orang berkorban di atas namakan orang yang sudah mati? Nah, kalau saya juga ditanya tentang masalah yang semacam itu, yang banyak pertanyaan semacam itu. Intinya dalam beliau adalah, jadi ketika yang pertama pada asalnya tuntunan untuk menyembelih binatang kurban ini adalah yang hidup. Itu yang pertama. Berkaitan dengan orang yang mati bagaimana? Kalau orang dia menyebutkan, kalau orang yang meninggal itu sebelumnya berwasiat, kalau nanti kalau saya sudah meninggal, wasiat dong. Dan wasiatnya tentu tidak lebih dari sepertiga ya, dari harta yang ditinggalkan. Kalau nanti ambilkan dari uang peninggalan untuk menyembelih memberikan kambing atau sapi kan untuk kurban untukku misalnya. Ini wasiat ya. Kalau berwasiat maka harus dilakukan wasiat itu, dan tidak boleh untuk dialihkan, nilainya saja disedekahkan. Jadi kalau berwasiat untuk berkurban maka didapat kurbannya dan dilakukan. Maka kalau tidak, maka ya tidak ada kesunahan syariatnya. Tapi boleh apakah boleh? Boleh. Maka saya pernah bertanya dari sini. Jadi ini dia sebutkan di sini ya. Jadi udhiyah, jadi sembelihan kurban yang khusus diperuntukkan untuk orang yang meninggal, ini ada dua keadaan. Yang pertama tadi orang yang meninggal ini sebelumnya berwasiat. Tadi yang saya sampaikan. Jadi ketika itu memang berwasiat, maka hendaknya dilakukan wasiat itu. Ketika orang itu meninggal, dan mungkin bulan kemarin itu meninggal, tapi sebelum berwasiat, maka ketika ada yang kurban, ya dijalankan wasiat itu. Ini nggak boleh diganti dengan yang lain. Kemudian apa dalilnya? Orang yang meninggal kok, tapi waktu berwasiat juga meninggal. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, "Faman badalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddilunahu innallaha sami'un 'alim." Faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahuma fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Jadi dua ayat ini menunjukkan bahwasanya wasiat orang yang meninggal ini hendaknya dilakukan selama wasiatnya itu tidak mengandung dosa. Keadaan kedua, kita berkorban dengan orang yang meninggal tadi, yakni korban, yakni korban untuk mayit orang yang meninggal, yaitu orang berkorban adu, jadi diperuntukkan untuk orang yang meninggal. Maka di sini perbedaan pendapat antara ulama ini. Apakah itu disyariatkan atau tidak disyariatkan? Di antara mereka ada yang mengatakan semuanya itu
disyariatkan seperti udhiyah, kurban untuk orang yang anil hayy, untuk orang yang hidup. Bahkan sedekah anil mayyit, dan seperti sedekah orang yang telah meninggal. Wa minhum man qala innaha ghairu mas'u'ah. Dia dari kalam yarid an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara mereka ada pendapat bahwasanya itu tidak disyariatkan karena hal itu tidak pernah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad mata li Nabi sallallahu alaihi wasallam min aqribihi man mata wa min zawjatihi kadzalika. Wa lam yarid anhu dhaha kulli wahidin minhum bi khususihi. Kemudian bukan bahwasanya pernah di antara keluarga Nabi pun banyak yang sudah meninggal, anak-anaknya yang meninggal, ada istrinya ada yang meninggal, tapi tidak pernah ada dalil yang menerangkan bahwasanya Nabi ini berkorban untuk masing-masing dari keluarga telah meninggal, atau ayah telah meninggal, atau istrinya yang Khadijah telah meninggal, anak Khadijah tidak pernah ada, tidak pernah, makanya tidak ada tidak disyariatkan. Rasul tidak pernah melakukan semacam itu, termasuk umpamanya Hamzah yang telah meninggal syahid ketika itu, maka tidak juga dikhususkan. Ini dalilnya. Ini jadi beliau menyebutkan bahwasanya ini adalah tidak disyariatkan, tapi beliau perlu diperhatikan sini. Jadi seandainya itu sesuatu yang disyariatkan, niscaya telah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini, jadi intinya itu supaya diketahui. Walakin, perhatikan kata beliau, ini untuk diperhatikan ini. Walakin, aku idza aradta an tudhiya an mayyitin fadhi anka wa an ahli baitika warwi analaka wa an aqribika al akhi wal abad wa fadhi nasih. Ya, ini akan tetapi aku mengatakan, jika engkau kepingin berkorban untuk orang yang telah meninggal, maka ya kamu korban untuk dirimu dan juga niatkan untuk keluargamu, baik keluargamu yang telah meninggal atau yang masih hidup. Apa maksudnya? Jadi dia sendiri disebut berdasarkan ada ahli ahli baiti, ini dari keluargaku, dan niatkan bahwasanya korban itu ada untuk Anda dan untuk kerabat Anda, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Dan karunia Allah itu adalah emas. Misalkan untuk ibunya atau ayahnya, niatkan juga bahwasanya dia mati lagi ini dariku dan dari keluargaku, termasuk ayah dan ibunya yang telah meninggal, atau kerabatnya telah meninggal. Allah akan jadi ya itu ada yang membolehkan, ada ya boleh tapi tidak masuk karena digambarkan kayak sedekah untuk orang karena dia meninggal. Jadi ada pertanyaan yang lain yang bersama semacam itu. Jadi sini bolehkan, ada pertanyaan, bolehkah aku berkorban untuk orang yang telah meninggal, kerabatku yang telah meninggal itu dari hartaku? Maka beliau menjawab, na'am. Jadi berkorban untuk orang yang telah meninggal boleh, seperti sedekah untuknya. Akan tetapi yang afdal adalah bersedekah. Maka bersedekah untuk orang yang meninggal ini lebih afdal daripada berkorban. Karena sedekah orang meninggal ini ada walidah, ada nas dari Nabi SAW. Adapun berkorban maka tidak ada nas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak pernah ada Nabi itu berkorban untuk salah seorang kerabatnya yang telah meninggal. Jadi ini untuk supaya diketahui. Jadi insya Allah sampai jadi berkat dari misalnya keluarganya orang keluarganya yang telah meninggal atau masih hidup. Jadi satu kambing ini boleh untuk dia dan keluarganya, satu kambing berkorban untuk dia dan keluarganya. Jadi misalkan satu kambing ini jadi diperuntukkan untuk ahli baiti, tapi
tidak ada cuma satu kambing, ini boleh mencukupi untuk dia dan dua daging. Itu mencukupi. Adapun untuk berkaitan dengan katanya kambing tak boleh urunan untuk beli kambing. Ini bagaimana maksudnya? Ini adalah urunan untuk membeli kambing itu. Jadi nggak boleh dua keluarga tetangga kita. Kalau begitu kita urunan aja. Kambingnya 3 juta sekarang, 1,5 juta. 2 orang. Kalau keluarga A dan keluarga B, itu tidak boleh. Ada yang beli harus A saja, satu keluarga. Nah, ini mencukupi juga anak dan istri. Demikian juga sapi, 7 orang. 7 orang, maka ini untuk pembeliannya. Untuk pembeliannya. Kalau satu orang menyembelih satu sapi, ya nggak salah, boleh aja. Tapi kalau satu sapi untuk misalkan 8 keluarga, maka tidak boleh. Ini untuk Arab. Jadi itu kita tadi. Nah, jadi rata-rata pertanyaan-pertanyaan itu memang hampir sudah pernah kita tanyakan. Ketika kita mengikuti perkataan ulama tentang masalah itu, insya Allah dengan begitu insya Allah kita tambah enak, yakin, mantap, dan melakukan. Ada lagi? Iya Pak Ustaz. Kalau saya ada memang di keluarga 7 orang berkumpul uangnya beli sapi untuk gurunya dulu gitu yang sudah meninggal. Jadi banyak di masyarakat terjadi di keluarga. Gurunya? Iya, gurunya meninggal, mereka murid-muridnya bersepakat mengumpulkan uang untuk kurban. Waktu itu tanya juga sama saya. Saya terserah sebisanya aja. Ya tadi itu hampir sama kan? Jawabannya hampir sama nanti. Jawabannya hampir sama. Oke. Jadi lah, kalau manusia orang meninggal itu kan 3 perkara aja yang bisa nyampe. Saya bilang, ya maksudnya, kalau dia kan tidak bisa beramal lagi, manusia itu orang meninggal sudah tidak bisa beramal lagi. Kan artinya kalau dia nggak mempunyai kemampuan, orang meninggal nggak punya kemampuan. Jadi jadi itu pemasukan kepada sedekah untuk orang mati. Iya. Kemarin sedekah orang hidup. Ya tapi artinya kalau untuk dia diniatkan untuk dia berkorban dan untuk gurunya mungkin bisa itu. Nah ya tadi itu kembali ke situ. Jadi bukan semata-mata dari yang khusus ini dari sebelah yang takut mati, tetapi dari dia dan misalkan seperti itu. Tadi Rasulullah hada ani wa an ummati. Ya, mulanya beli kambing mengatakan hada ani wa an ummati. Ini dari kuda dari umatku. Ini boleh jadi berapa? Jadi untuk nilai pahala, jadi pahalanya, bukan pembeliannya, pahalanya maka bisa seperti itu. Otomatis yang membeli, yang berbuat yang itu, maka masukkan aja tadi. Maka saya mengatakan sebenarnya, ya kalau dia berbuat untuk orang kita ya kamu aja kamu niatkan kamu berbuat untuk kamu dan juga untuk ahli, jadi dan untuk kamu dan niatkan antara kamu itu ada baik meliputi yang meninggal atau yang masih hidup. Baik, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini dan yakin ketika kita ada rezeki dan yang dikorban bersyukur kita kepada Allah, untuk takarub dengan diri kepada Allah, maka yakinlah Allah akan mengganti dengan lebih baik. Allah itu maha luas karunia-Nya, rezekinya. Bisa jadi ketika kita berupaya untuk itu, ya kadang-kadang ada orang niat ngoyo sebenarnya, yang niat seolah akan misalnya kalau pada pun dari sedikit, maka bisa jadi ini niatnya ini disampaikan, akhirnya sampai juga bisa juga. Jika ada niat. Insya Allah. Ya, kalau kita lihat kalau hanya setahun sekali itu, apalagi mungkin ya, seumur hidup lah misalkan ya, mungkin kalau bisa sempat sekali, insya Allah bisa. Kalau ada niat minta tolong pada Allah, akan diberikan insya Allah. Ya. Dan yakin ini betul maka ini untuk Allah ya. Jadi dari Allah, untuk Allah rezeki dari Allah. Toh nanti semua itu kembali kepada diri kita masing-masing.
Dan juga enaknya juga lihat, ternyata juga orang yang telah berkorban, ternyata juga dibolehkan karena tempat sholat makan. Dan sekali lagi kalau kita pikir, sungguh tidak sekali Islam. Kita yang tidak berkorban bukan berarti sudah nggak ingin sekali, nggak berani menyentuh, nggak berani makan karena nggak boleh. Tidak. Maka maksud apa? Boleh. Dimakan boleh, ya kan? Enak istilahnya. Ini langsung suatu kali. Padahal niat kita bukan sekedar untuk dimakan-makan dagingnya, tidak. Bukan itu intinya. Tapi itu ibadah itu berkorban. Jadi mana maksud? Toh demikian. Apakah itu dari kata Allah? Tidak, ya kan? Tapi ketakwaan yang sampai kepada Allah kan begitu. Kenyataannya dagingnya dimakannya hidup, dibagikan baik yang berkorban atau tentang diri kanannya, ya kan? Atau mungkin sana gambar. Ini mudah-mudahan kita juga memudahkan di proses rezeki untuk bisa memberikan kepada itu. Dan biasanya ada perasaan. Karena ketika setiap amal kebaikan, kadang-kadang ketika kita akan melakukan kebaikan itu berat sekali, berat. Nah, sedekah dan hukuman yang tapi ketika bisa lulus mengalahkan nafsu tadi dan bisa bahkan itu apa yang dirasakan, kita rasakan nikmat dan senang sekali, puas gitu. Karena pertolongan semangat dari Allah. Dan subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum